kita bersyukur pagi ini kita merayakan Harnas, Hari Nasional Anak, dan berterima kasih kepada guru-guru sekolah minggu kerjasamanya dan kawan sekerja Allah semuanya ikut mendukung sehingga terlaksananya ibadah Harnas pada pagi hari ini ya. Dan ini merupakan tema nasional, tema tahun 2025 from generation to generation ya. Ini lidahnya agak anu ya, soalnya Madura ya, bahasa Inggrisnya itu nemen pokoknya ya. From generation to generation, dari generasi ke generasi. Alasan dipilihnya tema ini ya, karena tema ini menggambarkan berkesinambungan nilai-nilai rohani yang tak lekang oleh waktu dan menegaskan kepada kita semua bahwa pesan firman Tuhan dari masa ke masa itu tetap tidak pernah berubah. Yang harus disampaikan, yang harus ditanamkan kepada generasi ke generasi berikutnya. Ayat tema pada pagi hari ini di dalam Ulangan 6 ayat 6 sampai 9 ya. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Katakan amin saudara. Nah saudara, mari kita belajar bersama, kita pelajari ada 5 poin utama yang akan kita pelajari agar firman Tuhan ini dibawa dari generasi ke generasi. Firman Tuhan harus hidup pertama-tama di dalam hati kita. Jadi kita tuh mengalami firman Tuhan, kita mengalami Tuhan secara pribadi. Saya percaya jika kita mengalami kebaikan Tuhan, betapa enaknya kita menyampaikan kepada orang lain, Tuhan itu baik, luar biasa. Kita mengalami kemurahan Tuhan, kita bisa menyampaikan kepada orang lain, memberkati orang lain, betapa Tuhan itu penuh dengan kasih setia kepada kita. Di dalam Ulangan 6 ayat 6 mengatakan, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Apa yang diperintahkan Tuhan saudara? Kalau kita melihat ayat sebelumnya, ayat yang kelima ya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Itu yang Allah inginkan. Nah, bagaimana supaya firman itu tersimpan, tertanam di dalam hati umatnya, di dalam setiap kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya? Ya kita harus membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Terutama Bapak Ibu yang punya anak-anak kecil, ya TK, SD, SMP, itu masih bisa saudara kita ajak, ayo kita baca firman Tuhan bersama-sama. Mungkin sebelum tidur kita ada waktu, biarlah ini menjadi perhatian buat orang tua yang masih punya anak-anak kecil. Kita bimbing mereka kepada persekutuan dengan Allah, supaya mereka sejak kecil boleh mengenal Allah yang kita sembah. Anak-anak juga perlu mengalami hadirnya Allah di dalam hidupnya. Bagaimana supaya generasi sekarang membawa firman Tuhan ke generasi berikutnya? Yang kedua, firman Tuhan harus diajarkan berulang-ulang. Firman Tuhan disampaikan tuh kapan saja, di mana saja. Berarti di setiap kesempatan menanamkan nilai-nilai kasih, menanamkan nilai-nilai kejujuran, menanamkan nilai pengampunan, nilai-nilai kerendahan hati. Saudara,
kalau di sekolah minggu hanya 1 kali dalam 1 minggu, saudara, hari Sabtu anak-anak sekolah minggu mendapat pelajaran firman Tuhan. Tetapi kalau di rumah, anak-anak itu lebih banyak waktu bersama keluarga. Makanya firman Tuhan menekankan kepada keluarga supaya mendapatkan pelajaran firman Tuhan itu ya di dalam keluarga. Jadi hendaklah kamu mengajarkannya ya berulang-ulang. Itu yang kedua, saudara ya. Kita jangan pernah bosan mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anak kita ya. Harus kita jangan lalai, dan kita harus memperhatikan sungguh-sungguh, saudara. Bekali anak-anak itu dengan ajarkan supaya anak-anak hidup takut kepada Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Dan yang ketiga, saudara, firman Tuhan bagi kita harus menjadi bagian kehidupan kita sehari-hari. Jadi Tuhan memberikan perintah kepada umatnya ini agar diperhatikan dan mengikatnya sebagai tanda di tangan, sebagai lambang di dahi. Ini kita jangan tafsirkan secara harafiah, saudara. Ya, jadi bukan satu cap atau tanda, dikasih tanda di tangan, bukan begitu pengertiannya. Tetapi ya memiliki satu arti bahwa sebagai tanda di tangan itu berarti harus dilakukan. Menjadi lambang di dahi berarti harus kita ingat. Sehingga firmannya itu kita ingat, terus kemudian mempengaruhi pikiran kita. Lalu kita dapat melakukannya. Dan harus menuliskannya pada tiang pintu rumah. Dan pada pintu gerbang. Itu artinya firman Tuhan sebagai dasar dalam kehidupan rumah tangga. Dan kalau kita keluar masuk pintu gerbang, itu artinya kita hidup di dalam terang firman Tuhan. Kita keluar masuk pintu rumah dimanapun kita berada, kita menjadi terang firman Tuhan. Hidup kita menjadi berkat, menjadi kesaksian. Karena apa? Kita sudah menjadi bagian, firman Tuhan sudah ada di dalam kehidupan kita. Jadi dimanapun kita berada, keluar masuk pintu rumah, kita sudah menjadi terang firman Tuhan yang menerangi di dalam kegelapan. Dan yang keempat, saudara, ya, manfaatkan teknologi untuk berbagi firman Tuhan. Dan sering kan sekarang di WA itu ya, selalu ada renungan ya. Itu zaman sekarang. Jangan zamannya teknologi yang canggih ini. Setiap kita diberkati dan menjadi berkat lewat teknologi ini. Supaya anak-anak Tuhan yang muda-mudi ini ya memanfaatkan teknologi yang ada supaya hidup kita memberkati banyak orang. Luar biasa sekarang ini canggih, saudara. Jadi hamba-hamba Tuhan nggak perlu sekarang ke luar negeri untuk memberitakan Injil. Tapi sekarang lewat gadget udah bisa terkoneksi sampai ke benua yang lain. Nah, ini kita manfaatkan, saudara, ya. Teknologi telah memungkinkan kita untuk tetap terkoneksi secara rohani meskipun terpisah secara fisik ya. Misalnya Zoom gitu ya. Seringkali kita ada ada menghadirkan komunitas secara rohani ya, secara virtual. Kita mau doa bareng, kita mau ada fellowship bersama lewat gadget itu juga bisa. Nah, di sini anak-anak sekolah minggu ya, karena ada di GSJA itu ada gerakan anak berdoa, GAP. Jadi terlaksana sampai sekarang anak-anak itu ada berdoa kelompok lewat HP masing-masing, saudara. Ini terus berjalan sampai hari ini. Anak-anak ini doa bersama. Kalau sudah doa bersama gitu, grup ini sudah melakukan doa, loh puji Tuhan. Saya berterima kasih kepada guru-guru yang membimbing anak-anak berdoa itu. Yang kelima, saudara, ini yang terakhir ya. Wariskan firman Tuhan dengan keteladanan, bukan hanya kata-kata. Jadi keteladanan dalam tindakan itu lebih kuat dan berdampak daripada sekedar perkataan. Jadi rupanya anak-anak itu banyak belajar dari apa yang mereka lihat daripada mendengar. Oleh sebab itu, saudara, ya, orang tua, guru-guru sekolah minggu, kita semua pelayan-pelayan Tuhan,
mari kita menjadi teladan yang baik ya. Orang tua menjadi teladan di rumah. Kita sebagai guru-guru sekolah minggu juga memberikan teladan buat anak-anak ya, tentang kasih kita, tentang iman kita. Generasi suatu bangsa ya, masa depan suatu bangsa ada pada generasi kalian. Kehidupan kalian memiliki generasi gereja Tuhan. Ikutilah teladanku, kata Rasul Paulus ya di dalam 1 Korintus 11 ayat 1. Ikutilah teladanku sama seperti aku meneladani Kristus. Jadi kita dipanggil untuk menjadi teladan bagi orang lain. Dan 1 Timotius 4 ayat 12 mengatakan demikian, saudara. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Pulanglah dengan damai sejahtera Allah yang berlimpah-limpah, dan kekuatan Allah yang berlimpah-limpah akan tetap menopang dengan saudara dan saya. Dan berkat-berkat jasmani yang berlimpah-limpah akan memelihara kehidupan saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha. Terima kasih Bapa, semua ini kami terima dalam persekutuan Allah Bapa, Putranya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kita, dan Roh Kudus akan menjamin saudara dan saya akan menikmati setiap janji-janji Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya dan